Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi eh, model perseptron single layer ya. Saya dari kelompok 5 di sini ada rekan saya Alwi Syakban, Ananda dan saya sendiri Ivan. Baik, ya kita masuk saja langsung ke materi ya. Untuk metode pelatihan perseptron ini metode yang lebih kuat ya atau lebih baru dari metode-metode sebelumnya ya, paling optimal dulu di masanya ya, seperti jaringan-jaringan yang terdahulunya. Jadi untuk jaringan perseptron ini sama juga ya seperti jaringan HEP yang sebelumnya, cuman dia lebih diperkuat lah atau di optimalisasi ya. Dan perseptron ini dikemukakan oleh Rosenblatt dan Minsky Paper ya pada 1962 dan 1969. Untuk aktivasi yang digunakan dalam perseptron ini sudah dimodifikasi ya. Untuk aktivasinya di sini ada aktivasi bipolar dengan threshold, yaitu min 1, 0 dan 1. Jadi untuk biner itu kan 0 1 ya. Jadi untuk aktivasi bipolar di sini ada min 1 dan 1 gitu. Untuk fungsinya di sini fungsi y-nya untuk y input, bila mana y input lebih besar dari theta itu 1, dan untuk bila mana y input lebih besar sama dengan minus theta dan lebih kecil sama dengan theta itu 0, dan jika y input kurang dari minus theta yaitu bernilai min 1. Lanjut untuk arsitektur perseptron, sederhananya terdiri dari beberapa input dan sebuah output. Seperti di gambar ini ya. Untuk polanya di sini, dia perseptron ini mudah mengenali pola ya. Jadi di sini ada W1, W2 dan Wn. Untuk inputannya di sini ada inputan X1, X2 dan Xn, dan di sini ada biasnya ya. Dan semua ini memiliki satu keluaran atau satu output ya yang disebut Y. Nah, untuk tujuan dari jaringan ini untuk mengklasifikasikan masing-masing pola input dan pola output, baik yang bernilai plus 1 atau yang bernilai min 1 gitu. Kita lanjut untuk algoritmanya. Untuk algoritma ini berlaku jika input bipolar atau input biner dengan nilai target bipolar dan nilai threshold yang tetap. Jadi untuk nilai thresholdnya nanti ditentukan ya, serta nilai bias yang dapat diatur juga. Ini juga nanti nilai biasnya ini ditentukan juga ya. Jadi untuk langkah pertama, inisialisasi bobot dan bias. Untuk sederhananya set bobot dan bias dengan angka 0. Ini untuk biasanya ya, untuk sederhananya dalam studi-studi kasus. Untuk bobot dan biasnya dengan angka 0, dan di sini ada set learning rate atau alpha ya. Alpha ini dia harus lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1, dan biasanya untuk set alpha ini diset dengan angka 1. Dan untuk langkah kedua, selama kondisi berhenti bernilai salah, lakukan langkah berikut. Jadi untuk masing-masing pasangan S dan T ya. Jadi untuk A nanti aktivasinya dari unit inputnya tuh XI dan SI ya. Dan di sini ada cara untuk hitung respon untuk unit outputnya dengan cara B ditambah sigma X dan sigma XI dan WI ya. Bila inputannya lebih dari satu ya atau dua inputan, di sini bisa sigma X1 W1 ditambah sigma X2 W2 ditambah dengan B ya. Di sini B-nya ini bias. Dan di sini masih sama juga untuk fungsinya. Kita lanjut lagi untuk algoritmanya yang kedua ya. Perbaiki bobot dan bias jika terjadi kesalahan pada pola ini. Jika Y tidak sama dengan T, maka berlaku delta W sama dengan alpha dikali T dikali XI dan WI. Nah, di sini jika WI baru itu memiliki rumus ya. Di sini WI lama ditambah delta W dengan delta W-nya seperti ini nih. Rumusnya alpha dikali XI kali target.
Untuk B baru itu sama dengan B lama ditambah delta B dengan delta B-nya dicari dari alfa dikali dengan theta. Jika tidak, maka WI baru sama dengan WI lama dan B baru juga sama dengan B lama. Jadi jika masih ada bobot yang berubah, maka kondisi akan dilanjutkan. Jika tidak, maka proses akan berhenti. Nanti saya akan tunjukkan aja ya. Saya sebenarnya agak sedikit belajar juga untuk gimana cara penyelesaian studi kasusnya. Kita lanjut aja langsung ke soal ya. Nanti kita belajar bersama. Dan ini contoh kasusnya. Buatlah perseptron untuk mengenali fungsi logika n dengan masukan dan keluaran bipolar. Jadi untuk masukan dan keluarannya bipolar ini untuk inisialisasi gunakan bobot dan bias awal sama dengan 0, alfanya sama dengan 1 dan thresholdnya 0. Jadi di sini ya kita bikin tabel dulu. Di sini inputannya x1, x2, terus di sini 1 dan targetnya 1, dan di sini ada x1-nya 1, x2 min 1 dengan t-nya min 1. Sini min 1 dan min 1, dan di sininya juga min 1 dan min 1. Ini kita masih pakai ini ya, y-nya nanti. Nah, untuk fungsinya karena kita sudah diketahui ya, atau untuk thresholdnya sudah diketahui, jadi thresholdnya kan 0 ya. Jadi di sini kita langsung saja jika y-nya lebih besar dari theta atau 0, dia bernilai 1. Jika y-nya di sini ini sama aja, sama dengan 0 karena thresholdnya sudah 0 ya. Ini sama dengan 0, nilainya 0. Untuk yang min 1 ini, jika y-nya kurang dari 0, nah maka ini bernilai min 1, begitu. Baik, kita lanjutkan. Sini di studi kasusnya ya. Kita langsung akan bahas di sini. Jadi pertama-tama kita set dulu untuk pertamanya di sini 0 semua ya. Ini kita set 0 semua, lalu kita mencari netnya. Netnya ini adalah ini ya, W1 dikali ini X1 terus ditambah W2 ditambah X2 lanjut ditambah 0. Jadi ketemunya di sini 0. Gitu ya. Jadi untuk Fn-nya ini alfa sama dengan Fn ini dilihat dari fungsi yang kemarin. Jadi di sini bernilai 0. Nah, 0 ini apakah sama dengan ini ya, theta ya, sama dengan 0 ya, karena di sini thresholdnya 0 ya. Apa sama dengan 0? Nah, di sini kan kita nilainya 0, berarti hasilnya 0 juga nih. Nah, lalu dilihat lagi, apakah Fn ini sama dengan targetnya? Oh, tidak sama. Berarti gimana yang harus dilakukan? Jadi ini lanjut lagi ya ke proses berikutnya ya, karena di sini kan W-nya beda ya. Jadi kita harus mencari delta W1 karena nanti dibutuhkan untuk menentukan W barunya. Jadi delta W1 itu di sini udah ada ya. Udah ada rumusnya. Jadi untuk delta W1 yaitu X1 dikalikan dengan targetnya. Di sini 1, terus untuk delta W2 X2 dikali dengan target, ketemunya 1. Terus di sini biasnya ya, delta B-nya 1 dikalikan dengan 1. Jadi ketemunya di sini 1. Nah, karena sudah ketemu untuk delta W1, delta W2 dan delta B-nya, kita masukkan ke bobot barunya ya.
Kita masukkan ke bobot barunya karena di sini W baru yaitu W lama ditambahkan dengan delta W. Jadi ini W lama ditambahkan dengan ini ya, delta W sama delta B. Jadi 0 ditambah 1 ketemunya 1, W2-nya 0 ditambah dengan 1 ketemunya 1, terus untuk B-nya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita masukkan lagi untuk ke ininya ya. Nyari netnya lagi. Jadi gimana cara nyari netnya lagi? Sama seperti yang pertama tadi. Ini W1 dikalikan dengan X1 ya. Berarti di sini kan W1 dikalikan dengan X1 kan 1 ya. Saya cari di sini aja deh. Lanjut terus ini W2. W2-nya 1 dikali min 1. Jadi min ya ditambah dengan min 1. Terus B-nya dikali dengan 1, jadinya 1 di sini. Dan dijumlah hasilnya 1 ya. Jadi di sini kita tulis 1 untuk netnya. Kita cek lagi. 1 ini sama nggak seperti fungsinya. Nih, kalau nilai 1 itu lebih besar dari threshold ya. Jadi bernilai 1 di sini sudah benar. Nah, kita lanjut lagi. Lihat di sini, apakah output 1 ini sama dengan target atau tidak? Tidak ya, tidak sama ya. Jadi di sini targetnya min 1 ya. Untuk output kita 1. Jadi yang dilakukan lagi sama seperti tadi. Kita mencari delta W1-nya dengan cara yang sama ya seperti tadi ya. Jadi X1 dikalikan dengan target. Di sini ketemunya min 1, terus ini min 1 dikalikan min 1 ketemunya jadinya 1, terus ini untuk alfanya, untuk B-nya nanti ya. Ini 1 dikalikan dengan targetnya jadi ketemunya min 1. Begitu ya. Terus kita lanjut lagi nih ke bobot yang baru. Jadi dimasukkan lagi W lama yang ini tadi ditambahkan dengan ini delta W-nya. Jadi kita langsung tambahin aja di sini. Di sini kan 0 ya. 0 dari mana? 0 dari W lama ditambah delta W nih. Jadi 1 ditambah min 1 ketemunya 0. Terus untuk delta W2-nya W2 ditambah delta W2 sama dengan 2. Terus untuk delta B-nya 0 karena 1 kurang 1 ya, 0 ya. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut lagi ke bawahnya. Untuk yang ke bawahnya ini maaf. Untuk 0 ya, sama ini seperti tadi. 0 dikali 0 0. Terus 2 dikalikan 1 2. Lanjut ditambah 0 dikalikan 0. Ya, jadi ketemunya di sini netnya 2. Terus dicek lagi Fn-nya ini. Apakah 2 ini memenuhi fungsi ya? Memenuhi fungsi yang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan threshold ya. Jadi kalau dilihat-lihat kan 1 aja udah ini ya, 1 ya, bernilai 1 ya. Jadi di sini otomatis kan 2 nih lebih besar dari thresholdnya. Jadi di sini bernilainya 1. Kita cek lagi, apakah outputnya ini sama dengan targetnya? Oh, tidak lagi, tidak sama. Kita lakukan yang seperti tadi lagi. Berarti kita harus mencari delta W1, delta W2, dan delta B-nya dengan cara yang seperti tadi ya. Min 1 dikali min 1 ketemunya 1. Terus X2 dikalikan min 1 ketemunya min 1. Terus ini 1 dikalikan min 1 ketemunya min 1. Kita masukkan lagi ke ke ininya ya, ke W lamanya, ke W barunya. Jadi kita lanjut aja ya di sini.
Di sini ketemunya 1 1 min 1 karena di sini 0 ditambah 1 ketemunya 1, 2 ditambah min 1 jadinya 1, terus untuk 0 ditambah min 1 jadinya min 1. Terus di sini kita masuk lagi ya ke bawah sini ya. Ke bawah sini kita masuk lagi, kita cari netnya lagi. Di sini berarti 1 dikali min 1 ketemunya min 1 ditambah min 1 ya. Terus ini juga min 1. Jadi di sini ketemunya min 3. Nah, min 3 ini kalau kita lihat dari fungsinya, dia masuk ke mana ini? Nah, ini ya. Kalau min 3 otomatis berarti kurang dari minus ini ya, threshold ya. Berarti di sini min 1 ya. Nah, ini nih kita cek nih. Untuk outputnya dan targetnya ini sama atau tidak? Oh, ternyata sama. Berarti kalau sama, kita nggak perlu ini lagi. Tidak perlu mencari delta W2 dan delta B-nya. Karena outputnya dan targetnya sudah sama ya. Jadi kita di sini tulis 0 saja, terus W barunya dan W lamanya masih sama ya, seperti ini ya. Jadi kita gimana nih caranya agar agar semua ini sama ya, agar output dan targetnya nih sama semua. Jadi kalau belum sama berarti belum berhenti ya. Jadi kita lanjut lagi ke epoch yang kedua dan di sini di settingnya ini ya. Di settingnya dengan W yang lama yang kita sudah kerjakan di atas. Ya, ini ada revisi sedikit tadi ya. Jadi kita lanjut lagi. Ini untuk W yang di sini, untuk epoch kedua, kita ambil dari epoch yang pertama ini ya. Kita cari dari epoch yang pertama, kita lanjutkan lagi ya ke mencari net. Mencari netnya gimana? Seperti yang di atas tadi. Untuk W1 dikali 1 ya, di sini 1, terus ditambahkan dengan 1, terus ditambah ini udah ada ya, sama dengan 1. Jadi netnya 1 ya. Dilihat lagi apakah 1 itu masuknya kemana fungsinya ya. Jadi di sini 1 itu lebih besar daripada threshold. Jadi bernilainya 1 ya. Untuk di sini 1. Terus kita lihat lagi apakah outputnya ini sama dengan targetnya atau tidak gitu. Jadi sama ya. Jadi di sini sudah sama ya. Untuk output dan targetnya sudah sama. Jadi tidak ada perubahan ini ya, perubahan bobot ya. Terutama yang di pertama ini tidak ada perubahan bobot. Jadi ini langsung turun saja untuk bobotnya, langsung ke bawah. Lanjut kita cari lagi untuk yang di sini ya. Untuk yang keduanya kita jumlahkan lagi di sini 1 ditambahkan dengan berapa ini? Min 1 terus ditambahkan dengan min 1. Jadi ketemunya di sini min 1 ya. Kita cek lagi min 1 ini dia masuknya kemana, bernilai apa dari thresholdnya. Jadi di sini kan min 1 ya, jadi dia kurang dari threshold. Jadi di sini nilainya min 1 ya. Kita cek lagi apakah sama enggak dengan targetnya ya. Sama tidak dengan targetnya. Kita lihat oh ternyata sama. Jadi tidak ada perubahan bobot lagi ya. Jadi di sini masih 0 lagi. Terus nanti turun lagi seperti ini ya. Kita cari lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita cari lagi di sini 1 min 1 ya. Terus ininya 1, terus ininya min 1. Jadi hasilnya min 1. Kita cek min 1
yang udah-udah ini ya sama ya nilainya ya dari fungsi tadi ya. Jadi di sini min satu. Lalu kita cek lagi apakah sama ini dengan targetnya. Oh ternyata tidak sama. Eh, eh jadi ini sama deng ya. Maaf, ini sama. Jadi untuk perubahan bobotnya juga tidak ada. Kita lanjut lagi ke yang bawahnya, kita cari di sini min satu, terus min satu, terus min satu ya. Di sini min 3. Meskipun netnya beda, kita lihat lagi di fungsinya. Karena itu min 3 ya, otomatis dia di bawahnya dari eh, threshold ya, yaitu 0 ya. Tetap di sini ketemunya min satu. Lalu kita cek lagi eh, apa namanya targetnya sama atau tidak. Ternyata sama ya. Jadi udah selesai. Jadi yang sebelumnya eh, apa namanya outputnya berbeda dengan targetnya, sekarang jadi sama semua ya. Min satu, satu min satu min satu min satu, satu min satu min satu min satu ya. Mungkin segitu saja ya yang bisa saya jelaskan. Mungkin bila mana ada kesalahan ya mohon dikoreksi. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.